akan dinilai nanti kita bicarakan nggih. Monggo didengarkan baik-baik nanti apa bedanya USBN dengan asesmen nasional yang akan dilakukan sekitar Februari dan Maret ya. Yang kedua, Bapak Ibu ingin melihat bagaimana asesmen literasinya sebagai bagian dari asesmen nasional. Nggih. Ada 3 tujuan Bapak Ibu yang akan saya jelaskan. Mohon Bapak Ibu supaya berkah. Kita mulai dengan niat yang baik bahwa kita ingin belajar untuk melayani anak-anak kita supaya lebih baik. Nggih. Ada salamnya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu. Coba didengarkan saya ya, ditirukan gerakannya. Salam literasi, gini, L, tangannya bentuk L, nggih. Monggo. Saya mulai. Salam literasi. Salam literasi. Semua. Sudah ya. Oke. Salam literasi. Enggak usah bunyi. Salam literasi. Salam literasi. 1, 2, 3. Salam literasi. Salam literasi. Oke. Ya, terima kasih. Terus di mute ya. Ditutup. Oke. Bapak Ibu, nanti juga saya berikan contoh-contoh bangan literasi. Ayo siapa sih nyorek-nyorek itu? Nggak boleh dong dicorek-corek. Yang nyorek-nyorek PPT-nya ya. Bapak Ibu, suara saya masih bisa didengar ya? Halo? Bisa Ibu. Halo? Bisa, oke. Kenapa ada tes literasi Bapak Ibu di MI atau SD? Bapak Ibu lihat di situ, ternyata untuk Indonesia, negara kita itu, untuk anak-anak yang atas itu ya, PIRLS, bacanya PIRLS, itu adalah peringkat negara kita sampai sekarang, sampai 2018 ya kemarin, itu masih di ranking bawah Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu kalau diminta membaca, dites membaca, itu masih 5 dari bawah. Itu ya. Jadi ini alasannya mengapa kita akan meningkatkan tes literasi dan pembelajaran literasi. Tolong di-mute dulu semua panitianya ya, pesertanya di-mute semua. Karakter itu ada yang mencoret-coret PPT saya, merah-merah ya, tolong jangan dicoret-coret di situ, karena ini kita gunakan bersama-sama. Mungkin nggak sengaja ya. Bisa dihapus ya, mungkin Bapak Ibu yang sempat mencoret slide ini, I-nya Bapak Ibu. Tapi ternyata sehingga gurunya Bapak Ibu semua yang ajar di MI itu diminta untuk mengajar. Ini hasilnya masih sangat jelek ya, yang 2018. Pak moderator, tolong dihentikan ini yang nyoret-nyoret slide ya. Mesti ada yang nyoret-nyoret ini. Iya. Ada peserta yang mencoret-coret slide, Iya. mohon jangan supaya penjelasan tidak terganggu. Itu dari Islamiyah mana itu? MI Islamiyah. Tolong sambil dipantau semua Bapak Ibu. Ini hasil kita masih rendah untuk Indonesia. Yang merah itu rapot kita masih merah Bapak Ibu. Nomor 1 yang merah Filipina. Kita nomor 2. Juara 2 merahnya ya. Hitamnya tidak ada sama sekali. Ini hasil secara internasional gitu ya. Sehingga kita akan bersama-sama mencoba meningkatkan apa yang masih merah ini rapotnya ya. Rapotnya bangsa kita supaya tidak terlalu merah. Paling enggak ya jangan juara 2 lah Bu, turunlah juara 10 atau juara berapa gitu ya. Karena kita belum gitu ya, di bawah sekali. Ini Bapak Ibu
Lalu ada asesmen baru. Ada dulu USBN semua mapel. Sekarang kan USBN-nya disuruh sekolah. Nah, pemerintah hanya akan melihat nanti literasi dan numerasi kalau SD-nya. MI ya untuk itu ada literasi karakter, ada banyak ya kalau untuk Kemenak. Tapi Kemenak belum sepertinya. Nanti yang bulan Februari dan Maret itu sekolah Bapak Ibu akan dites ini. Jadi nggak usah bingung gurunya. Ya dites biasa aja Bu, seperti dites COVID itu loh. Ya rapid test langsung nggak apa-apa. Jadi nggak usah masuk karakter ya. Yang mencoret-coret itu karakternya harus dihentikan itu. Sehingga mengganggu ketertiban umum. Ya. Ini ada asesmen baru yang akan kita dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada bulan sekitar Februari dan Maret. Nanti muridnya Bapak Ibu akan diambil, ya, nanti dipilih, bukan yang milih bukan Bapak Ibu, tetapi yang milih adalah Kemenaknya atau Kemendikbudnya ya nanti. Berikutnya Bapak Ibu, lah ini kok dicoret-coret ya semua ya. Ini ada Pak moderator, ini tolong diberitahu ini jadi jelek ya slide-nya ya. Nah ini Bapak Ibu nanti ada 4 sub nih. Jadi kalau lebaran Bapak Ibu, tetapi adalah tes literasi. Membaca nanti, tes moco. Ada survei karakter. Ditanya muridnya Bapak Ibu, gurunya bagaimana? Apakah gurunya sering bentak-bentak, sering ngomong-ngomong yang tidak bagus misalnya. Ditanyakan ke murid, apakah kamu bisa menghargai tetanggamu atau temanmu yang berbeda agama dan seterusnya. Nanti akan ditanya di survei karakter. Ada numerik, nanti ditanya seperti matematika begitu, tetapi implementatif. Lalu ada survei lingkungan belajar. Jadi ada 4 Bapak Ibu, bukan tes mata pelajaran, tetapi ada tes literasi, numerasi, lingkungan belajar. Di sekolahmu ada perpustakaan atau tidak, misalnya, dan seterusnya ya. Di situ ada dimunculkan bahwa untuk gantinya USBN lah, gampangnya gitu Bapak Ibu, yang dikelola oleh pemerintah, jadi semuanya tesnya ini dari pemerintah. Bapak Ibu tidak usah kerjakan. Nah, ini kita ke arah sana. Sekolah Bapak Ibu itu aman, nyaman, kreatif, muridnya bebas bullying, nggak ada yang bully, toleransinya bagus, berpikir positif, dan seterusnya. Kerja keras, tuntas, nah ini bisa kita lihat nanti ya. Gotong royong, mandiri, seperti karakternya itu. Sehingga menjadi generasi Islam abad 21 yang baik. Ini nanti akan dites di survei karakter tadi Bapak Ibu. Ada literasi digitalnya juga nanti dimunculkan gitu ya. Waduh itu kok ada merah-merahnya gitu ya. Bu Titi, maaf Bu Titi, mungkin di setor screen-nya, lalu tampilkan lagi mungkin akan hilang. Screen-nya stop sebentar. Setelah itu di-share kembali. Mohon Bapak Ibu tidak coret-coret nggih. Di slide nggih, mohon nggih. Supaya bisa jelas Bapak Ibu. Ini kalau Nah, terima kasih Pak moderator. Jadi Bapak Ibu nanti tesnya ada 4 nggih. Ada di SD ya, di SD, SMP, dan SMA ada literasi, survei karakter, lingkungan belajar tadi ya.
Nah, karakternya yang dilihat ini Bapak Ibu. Nanti akan ditanya, gurunya pernah mukul enggak? Gurunya pernah ngomong-ngomong yang kasar enggak? Muridnya ditanya, Bu. Gurunya juga ditanya nanti. Jadi tidak hanya USBN, tidak hanya yang bersifat otak ya, tetapi juga sikap. Bagaimana mengajari gurunya toleransi dan seterusnya. Ini nanti akan dilihat caranya digital, jadi karena nanti tesnya pakai komputer Bapak Ibu, sehingga semua dites ya digitalnya seperti hari ini Bapak Ibu. Nah ini berpikir kreatif, bagaimana dia menilai sebuah teks, menganalisis, ini ya walaupun SD nanti saya beri contoh nanti Bapak Ibu soal-soalnya, ada beberapa soal. Akhlak kepada sesama juga dilihat nanti. Apakah di sekolah Bapak Ibu itu menghargai anak-anak perempuan, berbagai etnis dihargai, tidak ada bullying, tidak ada stereotip itu apa ya, mengata-ngatai orang dengan berdasarkan rasnya. Oh kamu Duroy apa gitu, misalnya itu nggak boleh Bapak Ibu. Oh ya mesti wong Jawa gitu, nggak boleh. Sekolahnya nyaman enggak? Mengutamakan keselamatan. Nanti akan ditanya, gurumu pakai masker enggak kalau berhubungan dengan muridnya, kalau ada luring misalnya. Nanti akan dimunculkan di situ. Bagaimana, apakah ada jaga jarak? Apa gurunya nekat, muridnya dimasukkan semua, padahal zona merah misalnya. Itu akan ditanya nanti di sana. Menghargai semua warga sekolah, berpikir positif dan ini. Akhlak kepada lingkungan, bagaimana tanaman-tanaman di sekolahnya, bagaimana menjadi senang, jadi relawan, ikut apa gitu ya. Itu nanti di survei karakter Bapak Ibu akan dinilai seperti itu. Kreativitasnya, ada lomba-lomba atau tidak, dan seterusnya. Siapa yang ditanya? Apakah hanya gurunya gitu ya? Ada muridnya, ada gurunya, ada kepala sekolah. Semua yang terlibat ditanya Bapak Ibu. Jadi menggunakan angket gitu. Jadi nanti Bapak Ibu harus gurunya juga siap-siap. Kalau sudah ada jadwalnya akan siap-siap. Nah ini. Nah sekarang kita masuk ke literasi. Literasi yang kita simbolkan L tadi adalah apa sih literasi? Itu ada berapa M Bapak Ibu? Ada kemampuan memahami M2, menggunakan M3, meningkatkan kualitas diri M4. Lalu ada 1B itu, berkontribusi dalam masyarakatnya. Jadi orang dianggap literasi itu kalau mampu mengakses, bisa mencari informasi di laptop itu bisa membaca, dalam buku juga bisa gitu ya. Memahami, menggunakan, meningkatkan kualitas dirinya, lalu berkontribusi dalam masyarakatnya. Berkontribusi itu apa? Menyumbangkan. Jadi Bapak Ibu kalau pakai masker dekat temannya itu berkontribusi, Bu. Literasi. Kenapa? Karena Bapak Ibu belum tentu bersih gitu ya. Sehingga menjaga temannya. Kalaupun Bapak Ibu menganggap karena orang sehat belum tentu tidak bervirus ya sekarang, karena kita tidak tahu, banyak yang OTG, terutama yang masih muda-muda tentunya tidak terasa, tidak ada tandanya apa-apa gitu. Nah, itu literasi. Bapak Ibu ingin meningkatkan kualitas diri supaya selalu sehat. Kalau membaca, oh cara menggunakan masker yang benar, oh, berarti seperti apa gitu ya. Itu berarti dipakai gitu. Bahaya merokok, berarti ya tidak merokok, Bapak-bapak. Setelah membaca bahaya merokok, tidak merokok. Setelah membaca manfaat minum air putih, dia melakukan gitu. Jadi kalau di Islam itu mengamalkan Bapak Ibu. Jadi setelah tahu, punya ilmunya, baru diamalkan gitu. Itu literasi namanya, nggih. Jadi mengajari membaca dulu, lalu memahami, lalu menggunakan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Jadi kalau tahu, oh ini bahaya loh ya, ternyata kalau pakai maskernya itu hanya rangkap satu, lalu terus dibuka tutup. Ternyata makan bersama itu bahaya kalau buka masker. Berarti kalau di ruangan tertutup
jangan, misalnya begitu. Itu adalah menggunakan berarti. Jadi informasi yang dibaca itu setelah dipahami, digunakan. Ini kalau saya keluar, saya meskipun hanya ke ruangan, saya harus pakai masker, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di rumah saya itu anak saya dua-duanya dokter. Mungkin dia dari rumah sakit, dia mungkin bawa sesuatu gitu. Sehingga yang tua seperti saya, karena sudah di atas 55 tahun, harus pakai masker gitu. Meskipun di rumah gitu. Asalkan keluar ruangan. Karena ini di ruangan saya sendiri, di kamar saya sendiri. Gunakan masker. Itu adalah bukti bahwa orang menggunakan informasi untuk meningkatkan kualitas dirinya dan untuk berkontribusi supaya saya nggak nulari. Misalnya di kampus saya, ini ditutup lockdown, nggak boleh. Iya, karena ada teman-teman yang teman dekat saya baru kena positif COVID misalnya, sehingga saya harus isolasi dan seterusnya. Jadi saling diuji Bapak Ibu. Ternyata di zaman pandemi ini diuji betul. Orang-orang yang bisa menjaga temannya, bisa menjaga. Jadi menggunakan masker itu sebetulnya saling menyayangi temannya, menjaga, bukan hanya menjaga dirinya, tapi juga menjaga temannya gitu ya. Jadi ini literasi Bapak Ibu. Berapa M Bapak Ibu? Saya ulangi, ada mengakses, M pertama, mengakses itu berarti bisa menemukan. Oh, saya mau membaca ya, saya butuh tentang cara menggunakan masker. Oh, berarti saya mengakses, menemukan di laptop bagaimana cara menggunakan masker itu mengakses. Jadi dapat menemukan, dapat memahami, dapat menggunakan informasi itu untuk meningkatkan dirinya. M keempat, atau berkontribusi pada masyarakatnya. Nah, ini literasi Bapak Ibu. Nah, literasi membaca itu begitu. Mengevaluasi. Ini ada beberapa M, beberapa pendapat ya. Ada yang memahami, menggunakan, mengevaluasi. Dinilai dulu. Benar enggak ya berita ini misalnya gitu. Jadi anak-anak kita diajari di sekolah cara menilai tulisan itu, betul atau tidak. Kalau dapat WA seperti ini, itu tidak boleh langsung di-share, tetapi dipahami dulu. Ini benar enggak sumbernya, bagus tidak gitu ya. Ini juga bisa hampir sama, tetapi ada tambahan. Nah, ada juga yang mengatakan begini Bapak Ibu, literasi itu apa? Membantu berpikir kritis untuk menyikapi informasi. Seperti tadi. Jadi biasa, kalau ini ada pro pendapat yang setuju, ini tidak setuju, kita baca dua-duanya. Tidak boleh membaca yang setuju saja gitu. Oh, nggak usah pakai masker kok. Dokter tuh juga ada dua Bu alirannya. Ada dokter yang hati-hati sekali, ada yang dokter biasa gitu. Jadi boleh kamu itu gitu. Jadi ada dua pendapat itu dibaca. Kalau ada dua pendapat yang bertentangan itu dibaca. Nah ini di situ ya literasi. Literasi digital juga penting. Seperti hari ini Bapak Ibu kita literasi digital. Kalau waktunya diam berarti di mute. Kita nanti kalau waktunya kita berbicara dibuka gitu. Itu juga literasi digital. Penting bagi kita tidak mencoret-coret, misalnya kalau ada yang presentasi, itu literasi digital. Kecakapan menggunakan media digital secara beretika dan bertanggung jawab. Itu juga literasi Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya, karena Bapak Ibu dipantau ya oleh dari panitianya gitu, sempat dilihat. Seharusnya karena ini tidak bisa bertatap muka, literasi digitalnya itu digunakan untuk berpikir kritis, kreatif, memecahkan masalah, seperti ini. Itu dimanfaatkan secara positif ya untuk mencari ilmu secara aman itu melalui literasi digital ini. Untuk masyarakat ini melawan konten negatif, tidak boleh. Kita perlu ngecek, tidak gampang percaya gitu ya Bu ya. Nah, ini nanti bisa kita menunjukkan. Nah, ini kita masuk ke yang diuji nanti Bu. AKM itu di situ ada dua. Ini loh Bu, coba kita pahami. Monggo dicermati agak lebih detail slide ini. Di sini muridnya nanti akan dites ada dua
Kalau dihitung 2 ya. Kalau Kemendikbud ada 3. Ada literasi, numerasi, survei karakter. Ini kalau Kemendikbud. Kalau Kemenak nanti ada literasi, numerasi, sosial budaya, sains gitu ya. Berbeda memang kalau Kemenak. Lalu survei karakter. Jadi kalau Kemenak 5. Namanya aksi bukan AKM. Kalau ke Mendikbud, nah karena Bapak Ibu itu ada di bawah 2 atap, mungkin bisa dua-duanya, tapi yang jelas yang Kemendikbud yang sudah siap untuk bulan Februari dan Maret ya, sekitar bulan Februari dan Maret, muridnya Bapak Ibu akan dites 3 itu. Literasi, numerasi, survei karakter. Itu untuk yang MI atau SD gitu ya. Literasi numerasi itu untuk otaknya, survei karakter itu untuk sosial dan emosinya, sosial emosional. Nah, gurunya apa enggak dites, Bu? Dites, itu coba lihat. Itu bedanya USBN, Bu. Kalau USBN itu yang dites hanya muridnya. Kalau ini ada murid, guru, kepala sekolah. Kita lihat kalau gurunya akan diberi dites apa, bukan dites ya istilahnya, ngisi survei gitu. Survei lingkungan belajar. Nanti akan ditanya di situ bagaimana caranya mengajar guru-gurunya, bagaimana muridnya, bagaimana. Nanti di cross check kan, apakah jawaban guru dan kepala sekolah itu sama dengan jawaban murid gitu. Dan Bapak Ibu muridnya tidak boleh milih. Satu sekolah itu nanti akan diambil 30 orang. Kalau SMP 40 orang gitu ya. 35 sampai 30 sampai 35 lah. Nanti sekitar itu. Jadi Bapak Ibu nanti yang dites di AKM itu tidak hanya muridnya. Murid dipantau, semuanya menggunakan komputer, muridnya akan dikendalikan dari pusat, gurunya dikendalikan dari pusat tapi tidak dipantau, jadi ngisi aja gitu. Nggak usah takut, nggak apa-apa. Mau dilihat kok kekuatannya di mana, sakitnya di mana gitu. Mau diobati Bapak Ibu. Jadi nggak boleh berpura-pura. Kalau memang sakit harus bilang sakit gitu. Supaya obatnya tepat. Gitu. Ini AKM-nya ya namanya. Jadi nanti yang membuat soal siapa Bu? Ya dari pusat Bu semua. Saya antara lainnya yang buat. Jadi sudah dibuatkan dari sekolah tinggal memakai gitu. Nanti kita gunakan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau latihan buat, ya nggak apa-apa latihan misalnya. Tetapi ya mungkin ada kesulitan gitu ya. Ya tidak apa-apa kalau nekat mau membuat, tetapi sebetulnya Bapak Ibu sudah dibuatkan di sana. Nanti tinggal dijalani, diteskan. Jadi ibaratnya lab ya. Jadi pemerintah kita sudah menyediakan lab-nya. Nanti Bapak Ibu bulan Februari Maret itu di lab, dites gitu. Sakit atau enggak? Kalau enggak sakit diberi apa? Kalau sakit diberi apa? Jadi tidak usah bingung ya, enggak apa-apa tesnya. Siap enggak apa-apa dites untuk lab kok gitu. Enggak usah terlalu banyak menyiapkan diri seperti tryout gitu. Enggak Bapak Ibu, ini bukan jadi kita akan dilihat sakitnya di mana gitu. Jadi tidak usah terlalu takut ya sekolahnya. Mau diobati kok. Nanti kalau Bapak Ibu jelek malah bilang bagus, nanti malah nggak jadi dibantu gitu ya. Jadi ya dijawab aja sejujurnya kalau memang muridnya belum bisa ini, belum bisa itu, nggak apa-apa, biarlah menggunakan lab tes yang dikembangkan pemerintah itu. Bapak Ibu enggak usah berpura-pura, nanti tidak bisa berpura-pura obatnya salah, waktunya dibantu sesuatu jadi tidak bisa dibantu gitu ya. Apalagi gurunya nanti ditanya, guru kepala sekolah ditanya, di cross check kan sama muridnya. Jangan sampai tidak sama antara jawaban murid dengan guru gitu. Jadi dijawab aja sejujur-jujurnya. Tidak apa-apa. Ini bukan tes seperti tidak ada hubungannya dengan Bapak Ibu ya, misalnya apa tentang prestasi di sekolah itu enggak, ini diagnostik, jadi mendiagnosis gitu Bapak Ibu. Nah, hubungannya ini namanya asesmen nasional nanti Bapak Ibu. Jadi bukan ujian nasional, tapi asesmen nasional. Yang di asesmen apa? Pembelajarannya.
bagaimana kurikulumnya. Kurikulumnya itu diambil tidak semua mapel, yang lain boleh menguji sendiri, pemerintah hanya minta 2 itu. Nah, ini asesmen nasionalnya, yaitu literasi dan numerasi. Nanti kalau sudah dapat hasilnya setelah Maret itu, Bapak Ibu akan diberi rapot gitu, apa yang harus diperbaiki, kualitas belajar mengajarnya, sehingga hasilnya, sehingga yang dites kalau MI kelas 4, bukan kelas 6. Yang kelas 6, Bu, ya silakan dites sendiri, membuat soal sendiri nanti sekolahnya. Seperti biasanya, tetapi di AKM ini yang dinilai adalah kelas 4. Mengapa kelas 4? Supaya masih ada waktu untuk memberi obat. Di sebelum lulus itu masih, oh ternyata ada penyakitnya di sini ya, berarti diobati. Sampai sekolah itu berarti bisa mencapai hasil yang paling baik maksimal sampai lulus kelas 6 gitu. Jadi ini tujuannya Bapak Ibu. Ini nanti survei karakternya ada pertanyaan tentang aspek beriman dan bertakwa, kebinekaan global, gotong royongnya bagaimana di sekolah itu, kemandiriannya bagaimana, bernalar kritisnya bagaimana, kreativitasnya bagaimana. Nanti ditanya ini di survei karakter ya. Muridnya ditanya ini, gurunya ditanya sekitar itu dan lingkungan belajarnya. Guru dan kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi bareng-bareng nanti di tesnya hanya soalnya pertanyaannya semua dari pusat. Jadi semua dari pusat. Kalau mau latihan boleh, tapi ya nggak tahu apakah itu sama dengan di pusat atau tidak gitu. Yang jelas membaca. Nah ini survei lingkungan belajar, bagaimana proses dan iklim pembelajaran yang ada di sekolah Bapak Ibu dipotret nanti. Kepala sekolah, muridnya ngisi motret di survei karakter tadi. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, nanti SD yang MI ya, yang paling sini itu, nanti yang akan dinilai SD-nya muridnya, guru, dan kepala sekolah. Sama di SMP dan SMA juga begitu. Bedanya di mana? Kalau di SD itu hanya diambil satu sekolah, SD atau MI itu 30 orang muridnya. Bapak Ibu nggak boleh milih. Ya pokoknya itu gitu. Meskipun muridnya 2.000 ya diambil di sampel 30 orang. Akan diambil yang menentukan dari pusat. Jadi nggak boleh gurunya yang dipilih yang pintar-pintar maju, nggak bisa gitu karena di sampel. Kalau SMP 45 orang, SMA juga 45 orang di situ. Ini nanti ditanya. Saya tidak tahu apakah Kemenak sudah menyampel ini ya. Kalau di Kemendikbud sudah Bapak Ibu. Nah ini nanti tesnya begini loh Bu, jamnya. Jadi SD itu latihan membaca yang panjang sekali, tapi waktunya hanya 75 menit. Terus survei karakter 2 menit SD. Jadi cuma sebentar itu. Makanya latihan bacanya harus bagus ya. Gitu. Nanti akan dites di situ, akan dilihat. Ini kalau yang untuk SD ya. Numerasi seperti matematika gitu, hari kedua 75 menit, survei lingkungan belajarnya 20 menit. Nah, gurunya sama kepala sekolahnya waktunya agak panjang, tidak diikut di sini. Jadi ya tidak diatur di sini ya. Diaturnya di tempat lain. Nanti Bapak Ibu dapat panduannya. Ini yang ditanya seputar apa, Bu? Seputar ini tentang makanan, lingkungan, tentang air ya, sanitasi dan seterusnya. Nah, salah satunya Bapak Ibu nanti akan menyiapkan anak-anak kita dalam pembelajarannya itu ya membaca ya seperti selama ini ya. Di MI kan diajari membaca, semua mata pelajaran bahkan ya ada membaca tadi ya, yang kemampuan berapa M tadi, memahami dan seterusnya. Nah, walaupun MI itu diajari berpikir kritis Bapak Ibu, menganalisis, menyimpulkan, menjelaskan, dirinya berpendapat gitu ya, mengatur diri itu. Nah, di situ. Melalui apa? Melalui pertanyaan. Literasi di SD ya.
ada keberaksaraan. Untuk ngecek muridnya Bapak Ibu sampai kelas 4 itu sudah bisa membaca atau belum? Maksudnya membaca ininya ya. Bisa membaca atau belum? Membaca teksnya. Karena ada beberapa sekolah yang sampai kelas 4 belum bisa membaca. Baru kalau sudah bisa membaca, sudah paham belum? Kalau di sini tadi melek aksara, di sini melek keterpahaman. Sudah paham belum? Membaca dan paham. Kalau sudah membaca dan paham, apakah bisa membaca terus lalu menulis? Setelah itu yang paling tinggi, apakah membaca, menulis bisa menghubungkan dengan gambar. Kalau gambarnya begini, ada teksnya, lalu ada teksnya begini, bagaimana gambarnya? Itu yang akan dinilai, bukan dinilai ya, dipotret gitu. Di sekolah-sekolah itu akan dipotret, SD, MI itu akan dipotret seperti ini. Sehingga pemerintah nanti punya data Bapak Ibu. Di sekolah mana, di MI mana yang belum bisa membaca sampai kelas 4, yang belum paham, yang belum paham tapi tidak bisa menulis misalnya, yang belum bisa berpikir melalui teks dengan multiliterasi, dengan berbagai hal gitu ya. Tujuan literasi tadi menumbuhkan budi pekerti sebetulnya melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi tugasnya Bapak Ibu itu ada 3 tahap ini kalau untuk membelajarkan, menyiapkan anak-anak ya. Yang pertama apa? Membuat siswa suka dan kecanduan membaca. Senang gitu. Supaya senang, tidak boleh di tahap 1 itu ditagih macam-macam. Jadi nggak boleh. Masih pertama mengenalkan membaca, ayo nak membaca, buat rangkuman ya. Rangkumannya berapa lembar, Bu? 3 lembar. Gitu. Itu nggak boleh kalau di tahap 1, Bapak Ibu. Tidak boleh ditagih. Jadi nggak boleh. Pokoknya moco. Kamu sukanya apa nak? Baca apa coba? Yang penting bacaannya bagus. Tidak ada pornonya, tidak ada terkait dengan kebencian gitu ya antar ras dan seterusnya gitu. Jadi membuat tugasnya guru SD itu adalah yang tahap awal membuat siswa suka dan kecanduan membaca sehingga tahan membaca gitu ya. Nah, kalau sudah itu bisa, makanya ada literasinya itu gurunya bisa berijtihad macam-macam bagaimana caranya supaya suka membaca gitu. Nah, yang berikutnya tahap 2 pembelajaran ini memiliki strategi membaca dan memahami bacaan, baik sastra maupun non-sastra. Nah, di tahap 2 ini baru boleh Bapak Ibu nagih. Ayo nak baca ini, kemudian kamu buat pemetaannya ya, buat peta konsep gitu. Baca cerita, lalu rangkum nak menjadi 10 kalimat misalnya gitu. Itu boleh di tahap pembelajaran. Kalau di tahap pembiasaan tidak boleh Bapak Ibu. Baru pertama mengenalkan membaca buku, langsung diberi tugas banyak. Itu anaknya malah jadi nggak bisa membaca, nggak suka. Jadi kita salah ngobatinya gitu ya. Tahap yang tertinggi di tahap 3 itu namanya pengembangan Bapak Ibu. Di sini membaca lebih lanjut dengan berbagai tugas dan merefleksi tes. Nah ini yang mau dites. Jadi nanti kalau Bapak Ibu di kelasnya sudah seperti ini tahapannya, membiasakan senang membaca, mengajari anak-anak membaca, pelajaran apapun ya, ini bisa karena pelajaran apapun pasti membaca, kecuali membaca bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab kan, kalau di MI kan ada ini, tapi kalau SKI itu masih membaca teksnya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Lalu pengembangan, di sini yang kita munculkan ya. Pengembangan itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan prinsip begitu yang disebut hot itu. Jadi kalau di tahap pertama suruh baca aja Bu, jangan disuruh macam-macam. Kadang-kadang langsung ada kesalahan, mungkin bukan di sekolahnya Bapak Ibu ya. Itu baru disuruh membaca langsung tugasnya banyak Bu. Itu yang membuat anak tidak suka membaca. Karena baca buku ini ya, cerita ini ya, lalu buat rangkuman, buat gambarnya, buat videonya, terlalu banyak tugasnya gitu. Sehingga
anak-anak jadi tidak suka membaca. Nah, tujuan pembelajaran literasi tadi supaya dia senang belajar sepanjang hayat, sepanjang hidupnya itu suka membaca, Bapak Ibu, suka belajar. Kenapa? Karena berhasil pembelajaran literasinya, gitu ya. Nah, soalnya seperti apa? Coba kita lihat ya. Ada beberapa soal. Nah, ini tujuannya sebetulnya soal AKM. AKM itu singkatan Asesmen Kompetensi Minimal. Nah, ini coba ini ada salah satu contoh soal ya. Nah, ini ada 3 tadi Bapak Ibu, tetapi di sini bukan cara mengajarnya, tetapi cara soalnya. Di soalnya juga ada 3. Soal level 1 itu namanya retrieve. Soalnya itu tersurat. Gitu. Jadi ada soal yang jawabannya persis ada di dalam teks. Itu namanya tersurat. Kalau yang tahap 2, interpretasi, ini agak sulit. Soalnya teks ada di dalam teks, tetapi tersirat. Tersirat itu berarti tidak kelihatan langsung Bapak Ibu, tapi perlu mikir gitu. Kalau ini mikirnya sedikit lah, karena tinggal ngambil gitu. Kalau ini agak berpikir agak dalam, lalu di tingkat 3 ada soal yang lebih dalam lagi mikirnya gitu. Bukan berarti lebih sulit ya, tetapi ini butuh berpikir bernalar lebih lagi gitu ya. Soalnya ada 3, saya beri contoh nanti. Nah ini ada 3 tadi, retrieve dan akses tadi ya, interpret. Ini ada ini. Saya beri contoh Bapak Ibu yang jawab, yang bisa angkat tangan atau dibuka ya langsung ya. Ini ada beberapa contoh wes ini. Coba semuanya peserta membaca teks ini. Ada di sebelahnya ini ada gambar. Ini salah satu contoh tes AKM literasi untuk SD Bapak Ibu, MI. Mudah-mudahan kalau mungkin ini bisa juga. Ini contoh ya. Silakan tolong dibaca, coba gurunya semua membaca, lalu nanti akan menjawab pertanyaan. Silakan dibaca dulu. Saya beri waktu 3 menit. Bapak Ibu yang sudah membaca, nanti silahkan raise hand, silahkan buka mic-nya, nanti menyebutkan nama lembaga. Ya nanti suaranya tidak banyak yang belum bisa kita terima dengan baik. Yes. Sudah membaca? Kalau sudah membaca, sudah semua Bapak Ibu, ini pertanyaannya. Siapa bisa menjawab? Yang nomor 1 itu level 1, yang kedua itu level 2. Kelompoknya 1, nomor 1. Monggo. Dari MI Mbak Ulum, monggo ayo di buntaran. Ayo. Silakan dibuka. Omega 3, Bu. C. Gimana? Coba. Nah, ini jadi menjawabnya tidak boleh menggunakan teori IPA, tetapi dari teori membaca tadi. Imun tubuh harus dibaca ini. Ikan. Halo Bapak Ibu. Juga mujair, ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang jawab lagi? Jawabannya dari MI Al-Ghazali dulu. Coba Al-Ghazali. Zat besi. A, B, C, D. Zat besi. A. Terus ada lagi yang jawab. Dari Hidayatul Tulab, silakan. Monggo Hidayat. Ayo. Hidayat. Monggo. MI Hidayatul Tulab, silakan. Monggo ayo. MI Sukoharjo Kulon. MI Sukoharjo Kulon. C, omega 3. Bapak Ibu. Salah Ibu, Bapak Ibu. Salah ya di sini. Jadi
Itu bedanya soal IPA dan soal literasi, Bapak Ibu. Sudah nggak apa-apa, semua di-mute, Pak. Mohon di-mute semua. Saya jelaskan, tadi hanya untuk uji coba ya. Bedanya soal IPA dan soal literasi. Coba kita lihat tadi. Imun tubuh di sini tuh apa? Coba kita lihat. Di gambar ini loh, Pak. Menurut gambar ini, itu level 1 loh, paling mudah tadi. Kenapa? Karena ternyata para guru tadi kurang cermat bacanya gitu. Jadi tidak bisa dijawab berdasarkan pengetahuan dia tentang IPA, tetapi harus berdasarkan yang dibaca. Coba kita lihat di sini. Gizi ikan, yuk mengenal kandungan gizi ikan. Yang digambar ini ternyata kalsium, ada tulang dan gigi. Tadi yang dijawab omega 3 untuk apa? Perkembangan otak dan mengurangi resiko penyakit jantung. Apakah untuk daya tahan? Imun tubuh itu kan ada di sini. Vitamin C, A, D, K ini kan jawabannya A. Itu Bapak Ibu. Jadi harus cermat membaca. Kalau tidak muridnya tidak diajari cermat membaca, dia tidak bisa menjawab gitu. Jadi jawabannya tadi salah. Omega 3 ya salah. Yang di tadi apa? Jadi ada yang CADK itu persis ada di teks. Ini paling mudah ini Bapak Ibu. Nah, kalau paling mudah saja sudah salah, nanti kan berarti potretnya, oh sakitnya di sini, berarti sakitnya kurang cermat membaca, gitu. Nanti akan seperti itu Bapak Ibu. Itu baru level 1. Level 2, siapa yang bisa menjawab? Kenapa dikatakan level 2? Karena harus menghubungkan gambar dengan teks. Siapa yang mau menjawab? Ayo Ibu Lestari. Ibu Pak Mitoriku. Rumasan, ayo. Monggo dijawab. Nomor 2. Bagian gizi ikan mana yang sesuai dengan harapan orang tua Arsa? Salah satu. Dari Kerumasan dulu, silahkan. Monggo Kerumasan. Ayo mana? Omega 3 dulu. Omega 3. Apa harapan orang tua Arsa? Omega 3 Bu, supaya pintar. Jelaskan jawabanmu. Coba jelaskan harapanmu. Berarti harapan orang tua Arsa apa tadi Bapak Ibu? Betul omega 3 tapi penjelasannya belum. Coba kita lihat. Udah nggak apa-apa yang lain dah. Nanti aja wis. Ini wajib nih murid TKP Raisen angkat tangan. Kita lihat yang kedua tadi. Ini soalnya dianggap level 2. Kenapa Bapak Ibu? Karena siswanya harus menghubungkan antara teks yang berupa gambar dengan yang di sini. Jadi di situ ada jelaskan jawabanmu, nanti dianggap benar kalau alasannya merujuk pada harapan ayah orang tua ini. Ayah dan ibu selalu menyediakan ikan untuk Arsa agar menjadi pintar. Berarti karena ini pintar, hubungannya dengan perkembangan otak. Dicarilah di sini yang perkembangan otak yang mana gitu. Seandainya di sini agar Arsa sehat, berarti jawabannya bukan protein, vitamin, zat besi. Ini banyak ya kalau sehat. Kesehatan tulang, kalsium, berarti selain omega 3 itu di sini. Nah, di sini harus membaca. Arsa punya kolam di mana dan seterusnya. Ini ada mengaitkan antara kata di sini ada jelaskan jawabanmu. Nah, ini harus mengutip harapan orang tua Arsa itu pintar, omega 3 itu mengandung zat ini supaya pintar gitu. Harus ada itunya. Baru level 2.
Jadi soalnya ada yang objektif, ada yang IC, begitu Bapak Ibu. Jadi tidak seperti USBN atau UN ya, yang semuanya objektif gitu. Soal ketiga, ini lebih bernalar lagi ya. Siapa bisa menjawab? Soal 3 dan 4. Apa komentarmu jika ada orang mengatakan bahwa makan ikan itu akan membuat anak menjadi pintar? Tulis alasanmu. Monggo, siapa yang mau jawab? Apa komentarmu jika ada orang yang mengatakan bahwa makan ikan itu akan membuat anak menjadi pintar? Siapa menjawab? Dari Min 4, silakan. Monggo, Min 4. Kalau yang berusaha, betul ya, monggo. Ini mengapa di ikan itu sebenarnya terkandung omega 3 yang itu bermanfaat untuk perkembangan otak anak. Jadi mengarahnya ke situ, anak itu jadi pintar. Nah, tentu. Terima kasih. Terima kasih. Harus kalau ditanya apa komentarmu, berarti bisa setuju, tidak setuju, boleh setuju. Karena di situ ada omega yang mengandung ini ya. Komentarnya itu betul. Komentar lain juga betul, Bu. Misalnya apa komentar lain? Siapa yang bisa selain komentarnya Ibu tadi? Ada komentar lain yang bisa betul? MI Alfala. Monggo. MI Alfala yang resen, silakan. MI Alfala, monggo dicoba. Saya setuju dengan adanya komentar bahwa makan ikan itu akan menjadi pintar. Tapi itu tidak hanya satu-satunya, karena memang zat gizi yang lain. Jadi adanya keterpaduan dari berbagai zat gizi itu bisa. Tapi masih agak sama dengan yang tadi ya. Kalau kita melihat gambar tadi, tidak hanya menjadi pintar. Saya tidak setuju karena tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga menjadi sehat. Karena di situ ada yang membantu mencegah anemia, menyehatkan tulang gitu. Jadi tidak hanya pintar otaknya saja, tetapi juga badannya sehat itu, Bu. Itu yang skornya yang paling tinggi. Jadi mengomentarinya tidak hanya, oh iya karena itu mengandung omega 3, gitu saja itu dapat skor, tapi hanya 2. Tapi kalau menjawab tidak hanya pintar, tetapi dia akan menyehatkan, karena ikan mengandung ada mencegah anemia, menyehatkan tulang dan gigi, mencegah jantung, mencegah gondok, dan seterusnya. Kalau jawabnya begitu, berarti skornya 4, gitu, Bu, nanti soalnya ya. Ini saya yang membuat soal ini untuk SD. Ini paling sulit buat SD kelas 4 ini. Kalau muridnya itu ada penyakit yang tadi, yang belum membaca, moro-moro jawab, lah itu ada penyakit yang gitu, Bu, nanti. Nggak membaca. Nah, ini tadi namanya yang nomor 1 itu soalnya bentuknya pilihan ganda, objektif. Yang nomor 2 itu IC, nomor 3 IC, nomor 4 itu juga IC. Apa nomor 4 itu jawabannya Bapak Ibu? Apakah kamu percaya dengan informasi tentang gizi ikan tersebut? Apa alasanmu? Monggo, siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Itu dari Minu Karangsari, monggo. Monggo, MINU Karangsari. Apakah kamu percaya dengan informasi tentang gizi ikan tersebut? Apa alasanmu? Percaya karena gambar tersebut bersumber dari Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Oh, keren. Betul, Bu. Tapi kan karena guru yang membaca ya, tadi coba dilihat. Di sini ada pusat, berarti bacanya itu detail Ibu ini, gitu. Itu loh, Bu. Nah, masalahnya muridnya bisa nggak baca ini yang paling pendek, Bu. Soal yang paling pendek. Soal ceritanya bisa panjang nanti. Teksnya itu bisa panjang gitu ya. Sehingga nah ini. Halo, ditutup. Ayo ditutup dulu.
Dianu aja, Bu. Pak, di mute semua pesertanya. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi ada yang bacanya itu ada yang sampai detail seperti itu pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi nih. Ini namanya pilihan ganda kompleks. Coba nak kamu centang, nanti diklik gitu. Harus gizi ikan membuat gigi kuat, benar atau salah? Gizi ikan menghindari sakit diare, ada enggak di situ? Nah, misalnya jawabannya benar, salah. Nah, ini menghindarkan diri dari anemia. Betul misalnya. Ini harus dijawab semuanya dengan benar. Ini namanya pilihan ganda kompleks, Bapak Ibu. Semuanya pakai komputer nanti, klik-kliknya gitu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh yang paling mudah ini. Jadi diajak, literasi itu kuncinya diajak berpikir Bapak Ibu. Cermat membaca, detail, tahan membaca. Ini kebetulan teksnya pendek ya. Kalau yang satunya itu bisa panjang, cerita. Soal cerita nanti harus sabar membacanya. Tidak bisa menjawab pertanyaan. Halo, MI mana itu? MI, Iriadus, saya Iriadus Siban, di mute dulu, oke. Nah, ini Bapak Ibu contohnya. Ada contoh lain ini. Ini panjang Bapak Ibu. Judulnya mencari makanan, itu teksnya panjang sekali. Ke bawah itu masih ada sekitar 1 lembar gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Muridnya Bapak Ibu tahan enggak membaca. Itu nanti kalau sudah bisa membaca, tahan enggak? Ada gambar-gambarnya, ada panah-panahnya gitu ya. Di mana bisa menemukan semut, rayap, dan cacing gitu. Karena kalau biasanya kalau gurunya nggak sabar, latihan membaca itu langsung membaca soalnya. Ya itu yang salah ya. Jadi di situ ada pertanyaannya juga isi. Misalnya pada langkah 3 dalam percobaan rayap, menurut pendapatmu apa yang akan terjadi? Jadi untuk memprediksi itu. Apa ya kalau yang akan terjadi kalau daunnya kamu letakkan di kiri? Nah, kan di situ kanan ya. Nah, disuruh. Nah, jawabannya bisa banyak, Bu. Iya. Bisa benar, bisa 10 beda-beda tapi sama-sama benar. Bisa. Di soalnya ada yang isi ya, sehingga tidak harus dilatih dengan soal objektif semua gitu. Nah, ada yang begini, tapi kalau ini untuk yang latihan membacanya bisa buku begini, ada yang membacanya langsung di teksnya, di webnya itu suruh mencari, Bu. Nah, ini pertanyaannya di sini nih loh. Nah, misalnya klik ini, kamu harus merencanakan sejak jauh-jauh hari untuk mencapai Mars. Jelaskan alasannya. Ini pertanyaannya. Harus menjawab di sini. Membacanya mana? Ini milih sendiri gitu. Ngeklik gitu. Sehingga bisa dibayangkan kenapa sih ini Peirce, soal Peirce ya. Yang kita ranking 2 dari bawah tadi loh, Bu. Ini soalnya ya. Seperti ini memang anak-anak. Ada yang membaca di layar, ada yang latihan ini. Kalau mau latihan, nggak apa-apa latihan pakai komputer, tetapi dengan membaca teks. Ada gambar, ada bacaan di situ. Lalu dihubungkan ya. Nah, ini ditanya begini juga. SD ya, kalau SD itu ditanya, kalau kamu mau mencari apa yang diklik, yang mana gitu. Yang ini, atau yang ini. Gitu. Tapi kalau ini yang Indonesia belum dipakai Bapak Ibu. Karena tidak semuanya harus pakai web ya. Ini belum, ini contohnya yang tadi loh, sehingga bisa membayangkan. SD Bu, ini SD. Jadi sebanyak ini tuh SD. Ini teksnya panjang nih sampai ke bawah gitu. Sehingga kita bisa paham kenapa Indonesia kok juara dari bawah terus gitu. Ya karena anak-anak kita tidak tahan membaca. Kadang bukan tidak bisa membaca, tidak tahan membaca. Nah, ini juga ada cerita gitu ya, ada ceritanya panjang ini. Lalu ditanya, yang bagian ini ada gambarnya daun, apa yang menunjukkan bahwa Jun adalah tukang kebun.
di desa itu gitu. Jadi latihannya ini bagus sekali nih. Contoh kisah pot yang kosong. Jadi cerita-ceritanya juga cerita yang bagus-bagus Bapak Ibu. Ceritanya tuh enggak kancil nyolong timun gitu, enggak. Di sini tuh bagus sekali. Raja-raja yang kalau cerita di Indonesia kan kalau milih ceritanya, kenapa saya kok gurunya jangan kalau membuat soal ini cenderung agak susah ya. Kenapa? Karena milih ceritanya juga nggak boleh cerita-cerita yang misalnya kalau di Indonesia itu kan raja, terus ceritanya punya anak, terus mau sayembara, menikah gitu ya. Kalau ini tidak Bapak Ibu. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Pernah nggak ada yang membaca kisah pot yang kosong? Jadi itu ceritanya raja yang tidak punya anak, lalu memilih untuk mencari pengganti ceritanya Bu. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya rajanya punya anak, lalu anaknya mau dikawinkan dengan siapa, sayembara yang bisa manah, terus yang menang dapat putrinya. Ini enggak. Ini rajanya tidak punya anak, lalu dia ingin mengambil dari rakyat jelata untuk jadi raja gitu. Caranya dengan apa? Dengan memberi benih. Jadi diberi benih gitu, lalu diberikan ke semuanya, dilombakan, sopo sing iso nandur dengan baik gitu ya. Akhirnya Jun ini takut, kenapa kok tanamannya sampai 6 bulan tuh nggak tumbuh. Takut, tapi ternyata akhirnya yang dipilih Jun. Ternyata rajanya itu bisa melihat bahwa Jun ini yang jujur, karena ternyata bibitnya tadi sudah direbus sama rajanya. Sehingga tidak mungkin tuh yang lain yang ikut lomba itu semua tumbuh bagus-bagus. Miliknya Jun ini yang tidak bagus gitu. Ini caranya memilih cerita Bapak Ibu. Jadi ceritanya harus bagus, ada moralnya yang bagus, ada seperti itu. Jadi ini contohnya, soalnya panjang. Kalau SD itu minimal 250 kata Bapak Ibu. Jadi cukup panjang sebetulnya yang perlu dituliskan di situ sehingga untuk ngetes literasi. Kalau yang Kemenak karena soalnya sudah jadi untuk MI ya, itu teksnya panjang-panjang Bapak Ibu, sekitar 300 kata gitu. Jadi ya harus siap-siap latihan membaca ya. Oh, ini ada cerita seperti ini juga. Kadang bukunya banyak lalu ditanya, coba ini ada sinopsis 1, 2, 3. Coba ini ada enggak di sini? Ada. Itu kan baca banyak, Bu. Harus membaca 1 sinopsis, 2 ulasan. Jadi teksnya tuh panjang gitu ya. Ini tuh ditanya begitu. Di kotak itu diklik ada enggak, ditemukan tidak gitu. Jadi anak-anak ngeklik begitu. Saya kira itu Bapak Ibu contohnya. Nah, kalau mau membuat nih monggo, tetapi syarat seperti tadi ya. Ini contoh yang lain juga. Ini contohnya begini, amati komentar berikut. Tadi membaca beberapa, lalu ditanya, jika kamu menjadi Vison, apa tanggapanmu terhadap komentar Usagi? Gitu kan, Usagi yang mana? Oh, komentarnya itu, apa pendapatmu? Gitu. Ini soalnya. Seperti ini juga, berdasarkan teks dan di atas atau di samping gitu ya. Apa yang kau kenali tentang karakter tokoh Baron, baik atau enggak, ngeklik gitu. Jadi setelah membaca cerita, dia ngeklik seperti itu Bapak Ibu. Ini ceritanya tadi ya. Nah, ini juga bisa ditanyakan. Di sini ada gambar durasi tidur yang baik itu sekian, umurnya sekian. Denny kelas berapa SD? Ditanya di situ. Hasil ulanganmu jelek. Iya, saya mengerjakannya tidak bisa. Tidak tiap hari tidurmu pukul berapa? Pukul 22. Saya baru tidur karena membantu ibu jualan nasi goreng. Pagi harus bangun pukul 6. Teman ibu. Oh, bisa dipahami, Di, kalau hasilmu jelek. Mengapa? Kok bisa dipahami? Apa tidurnya kurang atau tidak? Itu dilihat di sini. Adi itu kan SD, anak SD gitu. Misalnya di sini. Tidurnya harus 10 jam. Sementara pukul 22 dia baru tidur. Pukul 4 pagi sudah belanja. Nah, gitu Bapak Ibu.
Nah, seperti itu contohnya. Jadi contoh-contohnya meskipun teksnya ada yang cerita juga seperti itu. Menurutmu mengapa teman-teman silir ikut menantikan kedatangan Mbok? Gitu. Pertanyaannya tidak ada di situ teksnya. Gitu. Nah, ini yang dinilai sebetulnya Bapak Ibu. Bernalar dan mengambil keputusan berdasarkan data dan rasional. Misalnya jika pembeli ingin mendapat bonus, apa yang harus dilakukan? Kalau kamu tidak bisa ke dokter, informasi mana yang akan kamu gunakan? Misalnya pertanyaannya begitu. Keputusan apa yang akan kamu ambil berdasarkan informasi tersebut? Tadi kan ada informasi, percaya nggak dengan ikan misalnya. Misalnya ini ada satunya halo dokter, satunya ini yang lebih kamu percaya yang mana? Kalau kamu dapat WA, satu harus menggunakan masker, yang dua tidak harus menggunakan masker, alasannya itu, kamu lebih percaya yang mana? Kamu pakai masker enggak kalau di ruangan banyak orang, dan seterusnya, gitu Bapak Ibu. Memilih dan meyakini sumber berdasarkan data. Jadi kita sebetulnya melatih orang itu kalau mau komentar, bacalah dulu secara cermat, gitu loh Bu, kalau SD itu. Mengambil simpulan secara logis. Jadi ngajari berpikir. Literasi itu intinya ngajari berpikir, ngajari mengambil keputusan berdasarkan data dan rasional. Belajar tidak mudah percaya dengan teks, tetapi mencermati dulu isinya, seperti itu. Jadi bukan hafalan. Kalau kita sudah hafalan, meskipun pertanyaannya tentang IPA, tetapi yang ditanyakan bukan IPA-nya, tetapi literasinya, gitu. Itu bedanya Bapak Ibu, literasi dan IPA. Kalau literasi mungkin jawabannya sudah ada di teks gitu, kita mengait-ngaitkan. Tapi kalau IPA ditanya, apakah yang membuat cerdas bagian ikan yang mana? Omeganya nggak ada di situ. Dia menghafal gitu berdasarkan pengetahuan dia tentang IPA gitu. Tapi kalau literasi sebetulnya ada di teks gitu. Hanya kita perlu berpikir dari teks itu, membanding-bandingkan antara teks dengan yang tadi di situ gitu. Nah, ini apakah judul sesuai? Apakah kamu setuju dengan tindakan tokoh? Ada dua pendapat kamu, mana yang dipilih, mana yang lebih baik dari teks ini dengan teks ini, alasanmu apa gitu ya. Cuci tangan yang mana yang betul, yang pakai sabun atau yang tidak pakai sabun, dan seterusnya Bapak Ibu. Ini termasuk literasi. Nah, gitu ya. Ini literasi yang level 3 memang di sini. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kalau ini level 2. Level 2 itu membanding-bandingkan, mengelompokkan, mengombinasikan gitu ya. Level 1. Nah, ini tadi level 1, lombok 1 itu tadi yang mudah tadi tinggal mengambil, sudah tinggal. Tapi harus cermat. Tadi banyak yang level 1 sudah salah. Nah, yang pertama tadi kok langsung jawab omega 3. Tidak, padahal di situ ada di dalam teks. Itu level 1 Bapak Ibu tadi. Tapi ada CADK tadi ya, ada di dalam teks. Gitu. Jadi literasi itu pelajaran apapun sebetulnya bisa. Kalau bertanya yang jawabannya langsung, ada di teks, berarti level 1. Tetapi kalau mengait-ngaitkan dan informasinya tidak langsung, ada tetapi tidak langsung, namanya tersirat, itu bisa. Jadi IPS juga bisa, SKI juga bisa sebetulnya melatih literasi, tidak harus guru bahasa Indonesia. Tapi bahasanya harus bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di seluruh dunia ini, soal-soal literasi itu diterjemahkan ke dalam bahasa nasional negara masing-masing. Gitu. Jadi kalau Jepang ya bahasa Jepang, kalau di Indonesia ya bahasa Indonesia gitu. Kalau di Amerika ya bahasa Inggris ya otomatis gitu, bahasa nasional. Jadi kalau menggunakan atau soalnya bahasa Inggris ya nggak cocok. Gitu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Silakan Bapak moderator, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nanti. Kalau misalnya latihan membuat, ya berarti membuat seperti yang tadi, tapi kan perlu latihan ya. Kalau betul. Bapak Ibu silakan. Peserta, sebelum nanti bertanya, Bu Titi,
Untuk materinya kami mohon nanti dikirimi nggih Bu Titi. Oh ya. Nggih. Bapak Ibu, nanti pertanyaan bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama bisa menggunakan media chat yang di situ silakan tuliskan. Yang kedua dengan bertanya langsung. Tolong raise hand dulu biar nanti suaranya enggak gaduh kalau bersamaan. Ini Min 2 ini akan bertanya langsung. Min 2 apakah bertanya langsung? Min 2. Ada. Ya, silakan Halo? Pak. Nggih, silakan Pak. Min 2. Dari Min 2, Pak. Monggo Pak. Bu, silakan. ya, yang pertama ini adalah tentang prosentase soal untuk AKM. Itu nanti karena ini nanti kan endingnya dari Min itu kan disuruh untuk membuat soal, Bu ya. Dari setelah dari RTL dari kegiatan ini kan kita disuruh membuat soal. Maka dari itu yang perlu saya tanyakan yang pertama adalah prosentase soal per level itu berapa? Misalnya soal level 1 itu berapa persen, level 2 berapa persen, kemudian level 3 berapa persen. Kemudian yang kedua adalah untuk per kelas. Per kelas itu apakah kelas 1 misalnya itu semua level dimasukkan ataupun mungkin dari kelas atas saja yang dimasukkan untuk pembuatan soal AKM. Kemudian yang ketiga adalah waktu mengerjakan soal per soal, karena ini penting sekali. Saya tanyakan kalau kita buat, kalau kita tidak tahu waktunya, misalnya ini nanti kan juga membebankan siswa. Kalau biasanya kalau kita membuat soal PAT ataupun ujian PTS itu kan kita akan 35. Nah ini kalau untuk AKM ini istilahnya berapa soal? 40 soal ataupun 20 ataupun 30 atau paling minimal satu soal itu kita harus tahu arah-arahnya berapa menit dalam mengerjakan siswa dalam mengerjakan soal tersebut. Terima kasih Pak, sementara itu aja. Bisa langsung dijawab Bu Titi. Dan mohon untuk Pak Wawan tetap standby. Nanti jika ada feedback dari Bu Titi nanti bisa langsung ditanggapi. Monggo. Iya, sebetulnya saya itu tugasnya sosialisasi, Pak. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu buat sebetulnya ya, karena membuatnya ini perlu apa ya? Perlu pelatihan khusus gitu untuk membuat AKM itu. Tidak semua orang bisa membuat soal AKM, termasuk porsi-porsi tadi. Porsi-porsi tadi harus didahului dengan ini. Saya sudah kelihatan ya Pak ya. Di situ ada porsi-porsi dan ini harus dibuat kisi-kisinya dulu Pak. Dan rigid gitu ya. Untuk bagaimana milih konten teks informasi, teks sastra yang saintifik, teks sastra yang personal, sosial kultural itu perlu tersendiri. Jadi ada tim gitu, tolong dari Min 2 Tulungagung tadi, tolong betul-betul kalau memang latihan membuat soal, berarti harus punya tim dulu yang untuk membuat ini. Karena di situ ada tim-tim yang perlu dia tak paham betul bagaimana teks, misalnya sastra personal itu yang seperti apa. Sastra sosial kultural itu yang seperti apa, sastra saintifik itu yang seperti apa, gitu Pak. Jadi meskipun hanya porsi, termasuk tadi waktunya itu enggak ada. Jadi bukan karena waktunya sekian menit ditentukan dulu, tidak. Jadi kita 70 menit itu mau membuat, kalau di nasional 70 menit ya yang kita gunakan untuk ngetes literasi SD. Itu dengan soal yang panjang-panjang juga enggak apa-apa. Karena ingin melihat dengan sekian soal yang panjang itu sekolah ini nututi enggak dengan membaca cepatnya gitu Pak. Jadi memang tidak bisa gitu. Mungkin targetnya jangan tinggi-tinggi dulu kalau saran saya ya. Buat tim dulu untuk buat kisi-kisi karena tidak mudah Pak. Saya sudah nyoba kemarin yang MTS juga belum. Ini berkali-kali Pak, pengalaman saya mendampingi guru-guru itu tidak paham dulu. Dia harus paham betul tentang AKM itu yang mau didiagnosis apanya. Jadi yang pertama nanti akan latihan
membuat stimulus tag informasi personal, tag informasi kultural, tag informasi saintifik gitu, Pak. Terus harus berapa jumlah katanya, bagaimana membuat stimulusnya itu latihan tersendiri. Membuat sastra yang personal, sastra yang sosial kultural, saintifik itu juga perlu ilmu, Pak, tersendiri. Jadi tidak bisa kalau misalnya hanya sosialisasi sekali begini, langsung Bapak Ibu buat. Kemenak misalnya, saya juga tim di Kemenak, Pak. Itu dipilih dari 2.500 guru itu diambil hanya 10, dilatih dulu, Pak. Buat kisi-kisinya gitu. Jadi tidak seperti UNG, tidak seperti USBN, semudah itu gitu enggak. Jadi nanti kalau jawab A, berarti penyakitnya di mana? Kalau jawab B, penyakitnya di mana? Itu ada di option-optionnya gitu. Jadi saran saya kalau memang di MI Tulungagung ini mau buat soal AKM, sebetulnya kan AKM-nya sudah dibuatkan nih. Kemenak juga membuatkan, Kemenak membuatkan, Bapak Ibu menyiapkan muridnya saja. Takutnya ya kalau latihan Bu, biar latihan. Kalau latihan oke, tetapi Bapak Ibu kalau latihan jangan sampai salah memprediksi gitu. Misalnya kan waktunya hanya 70 menit, tapi teksnya 300 kata misalnya. Milih teksnya itu latihan tersendiri, Pak. Jadi ini porsinya. Jadi kalau saran saya mungkin ada tim gitu ya. Dari sekian guru itu ditunjuk tim untuk buat kisi-kisi dulu. Sabar nggih, Pak. Nggak usung-usung buat soal, Pak. Nah, terus baru membuat ini. Bagaimana prosentase ini. Retif, interpret, integrate, ini tidak semuanya paham, Pak. Itu harus latihan terus itu. Jadi dipahami dulu dengan baik gitu. Bagaimana sih soal yang level 3 itu yang seperti apa saja gitu. Itu baru contoh yang satu ya untuk SD tadi. Contoh yang lain sangat banyak. Itu tadi teksnya dengan saintifik tadi. Ada soal saintifik seperti apa, di sini ada saintifiknya, di sini ada narasinya tadi. Jadi harus yang membuat soal itu tidak sekedar mencari, tetapi membuat narasi yang sebelahnya tadi Bapak Ibu. Gitu. Jadi Pak monggo yang juga bentuk soalnya ada proporsi pilihan ganda 20%, pilihan ganda kompleks 60%, menjodohkan 10%, isian singkat 5%, yang isinya 5%. Jadi harus dibuat kisi-kisinya dulu timnya. Panjang Pak, agak bertahap begitu. Jadi tidak bisa langsung sosialisasi langsung buat gitu. Sosialisasi, latihan buat kisi, ada tim kecil yang buat kisi, baru dibagi kalau mau tryout ya, misalnya dipakai tryout. Jadi mindset kita bukan seperti kalaupun nggak bisa misalnya, ada sekolah yang nggak bisa, nggak apa-apa kok Pak. Bang ini lab kok, nanti diobati. Ya diobati, nanti Bapak Ibu dapat bantuan, dapat obat yang seperti ini gitu. Sesuai dengan penyakit masing-masing. Jadi nggak usah maksa, nggak usah maksa harus tryout-nya harus sekian, enggak Bapak Ibu. Kan itu alami. Membentuk literasi itu di sekolahnya. Jadi gurunya siap-siapnya apa? Ya latihan mengajar seperti biasa, tetapi membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak-anak membaca. Yang ngajar SKI juga SKI coba anak baca, diberi pertanyaan level 1, level 2, level 3 gitu di kelas. Yang IPA juga begitu, dari membaca gitu. Itu kalau untuk Kemendikbud ya, kalau Bapak Ibu drill. Di drill belum tentu, nanti harus ditentukan yang buat soal harus tahu. Kalau misalnya soal nomor 1 dia jawab A, itu berarti penyakitnya di mana. Kalau jawab B, itu penyakitnya di mana gitu. Kalau tes AKM ini. Sehingga Bapak Ibu disiapkan sebetulnya. Contoh-contoh itu banyak, bisa diakses. Bisa tinggal ngambil gitu, kalau mau dipakai ya gitu. Tapi kalau memang sudah ingin Bu, saya ingin sekali membuat, nggak apa-apa, silakan membuat gitu ya. Tetapi dengan syarat seperti tadi. Nah, sehingga kan mengira-ngiranya ini waktunya berapa, nggak ada Pak. Memang kita melihatnya untuk siklus. Jadi misalnya aku ternyata kok nggak iso yang ngerjakan. Bukan soalnya yang menyesuaikan dengan target, tetapi target yang menyesuaikan dengan, bukan targetnya tadi yang di naik turunkan gitu ya.
Berarti soalnya harus bisa dijawab 1. Belum tentu, di sekolah tertentu mungkin soal itu bisa dijawab 2 menit, yang soal sekolah yang lain perlu waktu 1 menit, bahkan setengah menit gitu. Justru di situ akan kita potret. Sehingga teksnya panjang. Nanti akan ketahuan di sekolah ini bisa dijawab setengah menit, di sekolah yang lain perlu waktu 2 menit, di sekolah lain perlu waktu 3 menit mungkin gitu. Itu Pak, AKM itu. Jadi pola pikir kita harus diubah dulu. Kita bukan loh ini, bukan USBN loh. Kita adalah ujian diagnostik AKM, mau melihat kekuatan membacanya di mana gitu. Jadi monggo kalau memang mau latihan membuat, nggak apa-apa. Tetapi bahwa itu perlu dibuat tim dulu untuk presentasi ini. SD-nya itu 50%, Pak. Untuk informasi, untuk sastra. Nah, yang personal itu 60%. Sosial kulturalnya 30%. Saintifiknya 10% gitu. Ini juga perlu dipahami gitu ya. Untuk yang mau membuat terus gurunya itu juga guru-guru pilihan ya untuk yang ini juga ada tahap-tahap ini Bapak Ibu. Jadi kan apa saja yang bisa masuk level 1, apa yang bisa level 2, level 3. Ini juga ini loh tujuan AKM itu mendiagnosis. Jadi tes diagnosis itu tidak sama dengan gitu. Nah, siswanya sudah menguasai apa. Jadi bukan dicocokkan, oh karena ini per menit, ini biasanya 1 menit. Enggak. Ini teksnya panjang, mau dilihat, di sekolah yang 1 berapa menit, di sekolah ini berapa menit, begitu. Nggak bisa ngerjakan ya nggak apa-apa. Berarti rapotnya, nanti ada hasil labnya kan tidak harus semua orang sehat, Pak. Nanti kalau memang itu tidak bisa mengerjakan, tidak selesai, ternyata malah nggak bisa dikerjakan semua dari 30 soal. Kalau kita standarnya sudah diuji cobakan, ada beberapa soal Pak memang standarnya gitu. Jadi enggak, karena waktunya ini kita 40 soal enggak gitu. Latihannya memang seperti itu gitu ya. Jadi monggo kalau mau memang tim Tulungagung ini mau membuat, sebetulnya ada Pak, itu langsung Bapak bisa mencari itu, nanti saya kasih linknya. Mengunduh dari Pusmenjar sudah disiapkan contoh-contoh soal. Yang enggak itu latihan, jadi latihan terus menindaklanjuti di kelas gitu. Takutnya waktunya habis untuk membuatnya, justru kita tidak memberi terapi gitu ke anak-anak. Kalau mau pinjem labnya, contoh-contoh soal dari Pusmenjar itu bisa diunduh, lalu dibuat latihan gitu, terus di kelas dilatih juga supaya tahan membaca, supaya cermat membaca gitu. Karena jawabannya bisa semua betul, Pak. Bisa jawaban level 3 itu bisa apa saja betul gitu ya. Sehingga menyiapkan jawaban-jawaban betul itu juga perlu sendiri gitu. Jadi boleh sih RTL-nya terlalu ini ya, kalau mau terlalu besar gitu ya mungkin latihan aja buat kisi-kisinya dulu. Jadi RTL-nya buat kisi-kisi dulu, berapa persen, lalu dibagi di MGMP-nya kalau memang membuat gitu ya. Ada pengalaman kita ya, gurunya juga perlu dikenalkan dulu banyak-banyak di level tadi yang Mas bisa level 1 itu apa saja, masuk level 2 apa saja gitu. Saya kira itu nih jawabannya untuk Pak. Siapa Bu dari Titik, yang saat ini di chat itu banyak yang sudah masuk, Bu Titik. Mohon dibuka nggih. Enggak. Aku nggak bisa baca chat ya. Oh iya iya iya. Nggih. Nggih. Di sini yang sudah masuk, yang pertama, bentar dulu. Oh, sekarang saya bisa ya. Bisa buka chat, Bu? Oh, yeah. Ini ada pertanyaannya Pak Miftahul Huda dari MI Miftahul Huda. Mungkin diberi contoh beberapa contoh soal permapel. Bukan permapel ya Pak. Literasi itu bukan mapel. Ini yang mungkin perlu dipahami nggih. Literasi itu bukan mapel. Jadi levelnya tadi itu membaca yang tersurat, konten istilahnya. Ada yang konten personal, cerita-cerita begitu, ada yang konten saintifik, itu kebetulan ada IPA-nya gitu, ada yang konten sosial mapel, Pak. Literasi itu apa ya? Kalau susu itu
ininya, atasnya itu loh, intinya gitu loh. Jadi literasi itu membaca, nggak ada mapelnya. Kontennya pasti nanti ada cerita gitu. Kalau core-nya sebetulnya ya bahasa ya. Jadi nggak ada mapel. Kalau mapel itu nanti diuji di ujian sekolah Bapak Ibu. Nah, tidak ada, tetapi nanti efeknya setelah ujian literasi ternyata tidak bisa membaca, latihannya boleh seluruh guru mapel ikut membentuk literasi. Caranya bagaimana ya tadi? Waktu membaca SKI, lalu diberi pertanyaan-pertanyaan level 1, level 2, level 3 gitu. Itu jadi guru mapel itu menyumbang membentuk literasi melalui apa mata pelajarannya, tetapi yang dites hanya literasinya, Pak. Tidak ada mapelnya. Itu. Ini pertanyaan untuk Pak siapa tadi ya, dari Miftahul Huda ya. AKM bukan penentu kelulusan. Ya, betul. Tidak, Pak. Tadi loh diagnostik. Jadi misalnya di Miftahul Huda atau MI Sukorejo nggak bisa, nggak apa-apa, diobati sesuai dengan penyakitnya. Justru kalau malah salah, Pak, pura-pura, nggak sakit gitu. Justru salah nanti obatnya gitu. Jadi nggak apa-apa. Makanya kalau Pak Nadiem mengatakan, ya nggak usah siap-siap macam-macam, nggak ada les, nggak ada les literasi. Karena literasi itu dipelajari dan mengental pada bertahun-tahun dia belajar. Belajar melalui mata pelajaran apa saja itu kalau diperas, itulah intinya literasi. Dia bisa berpikir gitu. Jadi bukan seperti nggih Pak nggih. Lah ini masih kan kita menyamakan persepsi, ini masih tahap sosialisasi ya. Pertanyaannya nggak apa-apa, misalnya itu supaya ada bedanya. Dipetakan hasilnya. Kalau ini untuk lulus tidak lulus, kalau ini enggak. Mau dilihat literasinya sampai mana. Jadi nanti kan makanya tidak semua orang Bapak Ibu, tidak semua murid kan yang dinilai hanya beberapa murid tadi 30 orang. Muridnya Bapak Ibu MTS itu ada 500 orang diambil 30, yang ambil siapa? Pemerintah. Gitu, menunjuk nanti siapa gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi betul tidak menentukan kelulusan, tidak ada sanksi, malah kalau berpura-pura bohong malah keliru nanti obatnya gitu. Jadi Bapak Ibu nggak apa-apa misalnya, nanti kan di cross check dengan muridnya. Kan ditanya, tidak hanya tes toh Bu, kan ada surveinya nanti ditanya bagaimana gurunya ngajar, juga ngisi, ditanya bagaimana cara gurunya mengajar di mata pelajaran rata-rata itu gitu. Jadi guru mapel lain apa tugasnya? Mendukung anak suka membaca, mendukung anak-anak berpikir. Jadi gurunya, guru apa saja menanyakan model level 1, level 2, level 3 tadi. Bertanyanya apa yang per level 1 itu bertanya kalau anak-anak habis membaca yang jawabannya pasti ada di teks, tinggal ngambil gitu. Caranya bagaimana? Membacanya harus cermat, harus tahan membaca level 1. Level 2 itu tersirat, sudah ada hubungan antara beberapa bagian. Jadi membaca ini mengaitkan dengan gambar itu, dengan ini gitu. Itu ya. Dari Sukorejo ya. Dari Sukorejo awalnya saya berpikir apa itu? Setelah mendengarkan materi literasi dapat kita simpulkan bahwa anak harus membaca dengan seksama untuk bisa memahami, tidak hanya seksama ya Pak ya, tetapi juga membaca cepat, cermat, dari min 5 Tulungagung ya, dan bisa memecahkan masalah. Mikir Pak, itu mikir, latihan mikir berdasarkan data gitu. Kalau yang enggan untuk membaca, nah itu tugasnya Bapak Ibu semua. Bagaimana ya kalau bisa apa ya, supaya bisa senang membaca, senang belajar, bisa berpikir berdasarkan data, tidak asal bunyi. Makanya ditanya alasannya. Oh, kok alasannya gitu ya. Supaya kita punya generasi ke depan itu Bapak Ibu yang tidak mudah percaya tetapi juga berpikir gitu. Datanya apa sih? Tidak mudah menyimpulkan gitu. Nah, ini untuk yang dari S-5 Tulungagung ya. Nah, makanya RTL-nya menurut saya jangan tinggi-tinggi dulu.
ini apa dalam bahasa Arab. Mohon maaf ya Pak, kalau untuk literasi tidak bisa, bahasanya harus bahasa Indonesia. Karena ini bahasa nasional. Jadi karakternya memang untuk bahasa nasional semua negara. Gitu. Jadi bahasa nasionalnya yang dipakai. Kalau bahasa Arab ya enggak kita buatkan seperti itu ya. Dan bukan ke kebahasaannya. Jadi tesnya kalau guru bahasa Indonesia jangan salah, dia juga belum tentu ke kebahasaannya, awalan perendah, enggak ada. Jadi khusus di membaca level 1, level 2, level 3 tadi. Jadi Pak, para penulis soal harus memahami dengan baik apa yang level 1, apa yang level 2, apa yang level 3. Tadi yang bisa dimunculkan dengan proporsi seperti tadi ya. Dari M-5 Tulungagung. Ada lagi dari apa itu tadi? Dari apa? PAI ya? MTS berapa tadi? Coba. Apakah dalam pembuatan soal PAI juga berbasis literasi? Dalam pembelajarannya, Pak. Jangan PAI ya, sumbangsihnya di mana waktu pembelajaran? Bukan di soalnya sebetulnya. Enggak, soalnya Bapak Ibu yang mapelain silahkan buat soal sendiri-sendiri seperti biasa gitu. Literasi itu hanya yang menilai pemerintah, Pak, sebetulnya. Kemenak ya Kemenak yang menilai nanti. Tapi Pak Ibu itu bisanya untuk latihan, teman. Kalau misalnya latihan sebelum diuji pemerintah, latihan tes literasi gitu. Yang membuat tim, biasanya guru bahasa Indonesia dulu yang untuk membaca, karena di mata kuliahnya ketika dulu ada pelajaran itu Pak, bagaimana mengasesmen membaca bahasa Indonesia, terutama yang dari UM ya, itu pasti kita ajari gitu caranya. Nah kalau PAI ya enggak, ya tetap aja Bapak Ibu. Bisa kalau mau diadopsi ya, misalnya pembelajarannya, nah Bapak Ibu yang PAI itu ajari anak-anak, Bu Ani ya yang bertanya itu. Untuk bertanya, cara bertanyanya dalam PAI itu melatih berpikir tadi. Tapi dalam pembelajarannya, kalau masalah bertanyanya, soalnya nggak harus berbasis literasi. Tetapi Ibu Ani bisa membelajarkan literasi melalui PAI. Caranya bagaimana? Mengajari misalnya teks-teks yang bahasa Indonesia misalnya, yang terkait dengan PAI. Bagaimana sih cara memahami, bagaimana cara menggunakan gitu. Itu seperti tadi, Bu. Jadi bisa menerapkan, mengaitkan wudhu dengan jumlah air yang harus dihemat misalnya dan seterusnya. Ini masuk di sana, tetapi tidak harus soalnya berbasis literasi gitu. Cari pembelajarannya berbasis literasi, Bapak Ibu. Kalau pembelajarannya bisa semua mata pelajaran gitu. Oke, ini tadi masih ada yang belum terjawab ya, Bu Ani. Sudah ya? Ada lagi yang mau? Yang di bawah, Bu. Yang di bawah masih ada ya? 2 atau... Boleh dibacakan, Pak? Oh iya. Begini Bu Titi, sebelum saya membaca soal, ini sebenarnya kan dari teman-teman ini juga ada rencana mau istilahnya belajar untuk menyusun soal yang di sini ada literasinya begitu. Harapan sebenarnya mau mengarah ke sana Bu Titi. Terus terkait dengan kebetulan yang mengikuti adalah guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3 sampai kelas 6 karena jenjang MI dan beberapa mabel. Ini ingin mencoba sesuai dengan kelasnya masing-masing begitu Bu Titi. Kira-kira kayak semacam ini. Nggak bisa kalau itu namanya menyusun soal hot, Pak. Oh, bukan gitu. Literasi. Ya. Jadi literasi itu hanya dikenakan pada kelas-kelas tinggi, Pak. Makanya tesnya nanti kelas 4. Tetapi pembelajarannya literasi, beda nggih? Penilaian literasi, jadi soal literasi dan pembelajaran literasi. Kalau pembelajaran literasinya mulai di kelas 1, bahkan mulai di rumah ya. Jadi bukan buat soalnya Bapak Ibu. Jadi begini,
ini memang harus perlu sosialisasi Pak itu. Pemerintah itu menyediakan lab. Labnya apa? Berupa soal-soal literasi itu. Nanti yang diuji siapa? Yang di sekolah, Bapak Ibu itu dipetakan nanti. Menggunakan lab yang diciptakan pemerintah itu. Kemenak juga buat, Kemendikbud juga buat. Yang buat siapa? Guru-guru pilihan mereka yang membuat itu. Jadi soalnya khusus dari pusat. Gitu. Kalau Bapak Ibu mau latihan, seperti yang dikatakan Pak Gusnul tadi, latihan membuat soal hot, tapi tidak harus berbasis literasi kalau soalnya. Kalau pembelajarannya boleh berbasis literasi, gitu Pak. Jadi setelah dapat lab, urutannya begini Pak Gusnul nanti. Setelah nanti Februari, Maret, Bapak Ibu dites. Nah, nanti dapat kayak rapot itu hasil labnya. Oh, literasinya di sekolah MI 5 Tulungagung ternyata tingkatnya mahir misalnya. Nah, apa tindak lanjutnya di sekolah itu? Gitu. Atau sebaliknya, mahirnya baru 20%, tapi yang tingkat harus ada tindakan berapa persen gitu. Nah, nanti baru di situ ada tindakan gitu. Bukan gurunya diajari menulis soal literasi. Karena memang nggak bisa dipaksakan, Pak. Kalau pembelajaran literasinya seluruh mapel bisa. Jadi nanti setelah itu kumpul kurikulumnya, setelah dapat raport nanti. Nah, inilah hasil labnya, ternyata literasinya kurang. Nah, disitulah nanti sharing pada guru. Guru PAI-nya harus apa? Guru IPS-nya harus apa? Guru kelas 1-nya harus apa? Kelas 2-nya harus apa di situ. Tetapi nggak bisa kalau guru 1 harus nggak soal literasi. Enggak, Pak. Belum gitu. Karena literasi pemahaman itu level 2 dan 3 itu hanya bisa dikerjakan untuk kelas 4, 5, 6. Gitu. Jadi membaca pemahaman gitu. Mutering saged. Tapi kalau untuk menumbuhkan, kalau misalnya kelas 1 menumbuhkan untuk literasi bisa. Kalau pembelajaran literasi bisa di tangga saya tadi loh, membuat anak senang membaca itu boleh. Jadi gurunya kelas 1 apa sih suruh merancang bagaimana membuat anak suka membaca. Lalu diberi ke pembelajaran, diberi pertanyaan di mapelnya supaya dia suka membaca gitu. Waktu membelajarkan itu loh Pak, itu ada tahap-tahapnya. Jadi kalau dibuat soal literasi kelas 1 ya enggak bisa Pak. Literasi itu ada 3 level. Sementara kelas 1 itu kan baru membaca permulaan gitu. Jadi enggak bisa ya. Baru bisa kelas 4. Yang diuji itu nanti kelas 4 atau kelas 5. Kemungkinan di MI jenengan dapatnya kelas 4 atau kelas 5. Yeah. Jadi literasi kalau SD itu baru bisa di situ. Jadi mungkin memang tahapnya begini Pak Gusnul, sosialisasi dulu, paham dulu, lalu kita kalau mau mengumpulkan, memilih gitu ya, mungkin orang-orang inti di mapel bahasa Indonesia biasanya kita kumpulkan dulu yang bahasa Indonesia gitu, lalu dia memahami level 1 seperti apa, level 2 baru dibuat. Terus kalau mau tryout boleh tryout lah pakai soal kita sendiri Bu gitu, nggak ngambil yang dari pusat. Itu ada linknya, itu disediakan banyak contoh-contohnya. Saya kok Pak yang buat juga beberapa, itu boleh dan gratis, boleh diambil kayak lab itu loh Pak. Kalau sekolah mau nyoba boleh, monggo. Nanti ada linknya yang bisa diambil. Tapi enggak Bu, kita ingin membuat sendiri, boleh gitu. Membuat sendiri, tetapi untuk diberikan ke anak kelas 4 atau kelas 5, Pak. Boleh, karena nanti sampelnya mungkin di sekolah Bapak Ibu yang kena kelas 4 dan kelas 5. Kalau untuk mencoba menyiasati gitu. Menyiasati soal nanti. Nah, kalau kelas 1, kelas 2 itu ya seharusnya dia diberi tugas saja. Apa strateginya ya yang akan dilakukan di kelas supaya anak-anak suka membaca, supaya anak-anak bisa melakukan tugas membaca, disuruh merangkum, disuruh memetakan gitu di pelajarannya masing-masing, Pak. Itu kan tematik ya kalau kelas 1, 2, 3 misalnya. Atau guru agamanya suruh merangkum begitu. Jadi esensinya yang harus kita
dipahami dulu. Makanya kalau yang tahap-tahapan di LPMP Kemendikbud ya yang saya tahu itu tahapannya LPMP apa itu di tahapnya sosialisasi dulu. Paham dulu gurunya itu apa sih bedanya AKM dengan UN, posisi guru di mana, peranannya apa. Peranannya seperti tadi kalau di literasi ya, karena saya membidangi di literasi, nanti Bapak Ibu menyiapkan anak-anak paling nggak tahan membaca gitu. Suka membaca, tahan membaca, lalu diajak berpikir dalam pembelajaran. Waktu mengajar itu dengan nyoba berbagai level tadi dengan membaca gitu. Jadi nanti guru mapel itu akan berperan setelah Bapak Ibu tes AKM. Setelah mendapat raport dari pemerintah nanti. Nanti dapat raport, Pak. Mungkin belum bisa membayangkan ya. Rapotnya itu kayak mahir, berapa persen. Nanti kan diambil, muridnya kan tidak semuanya, Pak. Bahkan yang dites itu hanya 30 orang. Jadi min 2 Tulungagung itu meskipun muridnya berapa ratus gitu, yang diambil hanya 30 orang. Nah, dari 30 orang itu nanti dihasilkan sampel gitu, diberi kayak potret gitu. Ini loh potretnya, dari segi karakternya begini, dari segi literasinya begini, dari segi numerasinya begini, dari lingkungan belajar seperti ini. Lalu kepala sekolahnya, guru-gurunya rapat menindaklanjuti, guru IPS harus apa, guru agama harus apa, guruan gitu Pak ceritanya. Jadi sebetulnya tidak dibebankan bahwa semua guru itu membuat soal literasi, enggak. Kalau soal hot iyalah, tapi kan kalau SD literasi kan baru membaca permulaan, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Kelas 4 baru masuk ke melek pemahaman gitu. Jadi ada pemahamannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon ini ya, kalau ujiannya tetap Pak, buat soalnya ya seperti biasanya. Bapak Ibu sekarang kan diberi hak utuh ya. Diberi hak menguji sendiri. Penentu kelulusannya madrasahnya sendiri, menguji sendiri. Nanti kan diatur dari Kemenak juga ya, tapi harus berapa persenan itu kan tapi sendiri, membuat sendiri. Jadi tidak seperti dulu sih, maunya seperti itu. Jadi pemerintah itu membebaskan sekolah untuk uji sendiri yang untuk lulusnya, tetapi pemerintah ingin memetakan potret literasi, potret karakter tadi itu Bapak Ibu. Nah, sementara ini, makanya Pak Nadiem berkali-kali mengatakan, nggak usah les, nggak usah ini, nggak. Gurunya diajari strategi pembelajaran literasi. Bukan soalnya, tetapi cara membuat anak senang membaca, cara merangsang anak berpikir melalui membaca, gitu. Cara itu, supaya nanti pada waktu kelas 4-nya itu dia sudah siap gitu ya. Terus kelas 4 kalau misalnya nggak bisa pun enggak apa-apa, Pak. Nanti diobati kelas 5, kelas 6 gitu. Makanya tesnya kan bukan kelas 6, tetapi kelas 4 gitu. Itu Pak sebetulnya esensinya. Ini mohon maaf ya mungkin informasinya sepotong-sepotong gitu. Itu yang saya ikuti. Makanya kalau di Kemendikbud Pak tidak boleh semua orang sosialisasi. Harus yang tahu filosofinya gitu. Ke arahnya kemana gitu. Bahwa arahnya kita mau memotret di Indonesia ini secara sampel gitu ya, tidak semua mapel, tapi hanya core-nya gitu ya, Pak ya, intinya yang dilihat yaitu literasi dan numerasi, karakter ya, Bapak Ibu nanti dites juga karakternya. Jadi kan Bu, saya ingin tryout Bu, boleh kalau tryout saya setuju kalau Bapak Ibu memang mau nyoba gitu ya, buat soal sendiri, tolong buat tim. Diambil dari guru-guru bahasa Indonesia yang terbaik, lalu buat kisi-kisi, lalu buat tim. Saya kira itu ya Pak. Pertanyaan yang lain itu ada apakah penentu kelulusan? Saya jawab bukan. Gitu ya. Sudah. Karena Yang madrasah bawahnya sendiri. Yang bawahnya Bu. Bawahnya juga masih ada nggih. Sebelum pelaksanaan perlu ada pelatihan atau diklat. Kalau mau saya kira pembelajaran literasi sudah pernah ya. Kalau mau ya diklatnya cara pembelajaran literasi boleh.
AKM itu sebetulnya nggak perlu kok Pak. Bapak coba dengarkan, googling di YouTube itu pidatonya Pak Nadiem. Nggak perlu persiapan, mau dites kok. Ibaratnya Bapak Ibu mau ke lab gitu loh. Mau ke laboratorium, tes badanku itu kolesterolnya berapa, tekanan darah berapa gitu kan. Nggak perlu persiapan macam-macam Pak. Nanti malah keliru labnya gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya kolesterolnya tinggi, ya diturunkan gitu. Nanti begitu. Jadi jangan-jangan malah saya khawatir sekolahnya Bapak mau jelek, mau dibantu malah nggak kelihatan karena dibuat seakan-akan baik gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Misalnya sampai kelas 4 ternyata ada loh madrasah muridnya nggak bisa level 1 aja nggak bisa jawab misalnya gitu. Berarti nggak bisa membaca dia gitu. Bisa, nggak apa-apa. Nanti diobati apa gitu. Pemerintah mau bantu apa, gurunya harus berbuat apa, begitu. Jadi ini betul kalau mau pelatihan atau diklat pembelajaran literasi boleh. Sebetulnya sudah ya. Saya kira dulu-dulunya sudah diajari bagaimana cara membuat orang suka membaca gitu ya. Bagaimana sih pembelajaran literasi melalui pembelajaran IPS, membuat tugas yang literate. Ya. Kalau tugas malah bagus Pak. Jadi bukan soal, tapi tugas dalam pembelajaran literasi di mata pelajaran SKI misalnya gitu. Itu seperti apa di pembelajaran IPA gitu. Kalau bahasa Arab ya tidak bisa Pak saya. Kalau paling bisanya ya bahasa Arab dia bukan ke arah literasinya, tetapi dia membuat soal ya seperti di targetnya di KD-nya bahasa Arab. Tidak ada hubungannya, makanya tidak ber-KD Pak. AKM ini tidak ber-KD, literasi tidak ber-KD. KD-nya apa ya literasi, tujuannya untuk mendiagnosis apakah dia bisa di level 1, level 2, level 3 gitu. Kalau numerasi matematika itu di level 1, level 2 atau level 3 gitu. Enggak ada Pak KD-nya, hanya ada konteks. Jadi ada literasi konteksnya saintifik. Seperti tadi contoh saya. Literasi personal, berarti ada cerita, ada surat, ada email gitu, itu personal gitu. Jadi saya kira RTL-nya dibuat yang enjoy dulu, mungkin apa gitu. Jangan langsung, mungkin punya ide-ide Bapak Ibu untuk membuat anak-anak suka membaca, ya, cermat membaca, lalu dia bisa membuat tugas-tugas sekolah, tugas dalam pembelajaran yang literasi gitu ya. RPP-nya itu ada kental dengan literasi gitu. Itu bisa. Kalau dikaitkan dengan RPP itu loh Pak. Jadi ada 4C plus literasi itu kan bagaimana sih membuat RPP dan pembelajaran yang berbasis literasi. Itu ada caranya ya tersendiri memang. Kalau ini kapan dilaksanakan, cukup tahu aja, terus gurunya bisa mempersiapkan lah paling tidak dalam sisa waktu ini pembelajaran yang di kelas itu, ayo nak baca, caranya baca itu gini loh nak, harus seperti ini, menghubungkan antara ide satu dengan ide yang lain, menghubungkan gambar dengan ini, membaca gambar itu harus cermat begini, harus kita tahu sumbernya, sumber yang akurat itu ini, yang tidak akurat itu ini, gitu. Saya kira itu untuk dari Al-Hikmah ya. Nah, terus apa lagi? Masih ada ya? Oh, masih ada ya. Nah, apakah teknik jenis soalnya harus bertahap dari level 1, level tidak harus semuanya, baik informasi maupun sastra Bapak Ibu. Semuanya harus ada level 1, level 2, level 3 dengan proporsi seperti tadi. SMP beda dengan MI, MTS beda dengan MI, beda dengan MA. Jadi mungkin tahapannya bisa berlanjut, dikumpulkan, dipilih lah, karena tidak semua guru ya yang senang membaca juga gitu, sehingga dipilihlah guru-guru tertentu. Kalau di Kemenak itu dipilih Bapak Ibu, dari sekian guru itu saya kenal jadinya ada 6 guru ya dari MI itu yang dipilih untuk nyusun soalnya di Kemenak ya. Ada lagi bagaimana cara menumbuhkan kemauan anak untuk membaca sehingga nanti terbiasa tadi dengan program literasi sekolah itu Bapak Ibu. Jangan diberi tugas dulu,
baca nak, apa yang kamu sukai, bukunya juga milih sendiri. Lalu jangan diberi tugas dulu, Bu, untuk menumbuhkan kemauan anak membaca. Jangan baca buku lalu rangkum. Sekali-sekali jangan dulu, main baca saja lah. Gitu. Kadang kalau siapa yang mau cerita, nggak mau ya nggak apa-apa. Apa yang dibaca gitu. Baru nanti berikutnya kalau sudah seneng baca gitu, anaknya bosan baca, kamu nggak suka, ganti coba apa yang kamu ingat-ingat apa yang paling kamu sukai gitu, baca gitu. Atau gurunya sudah, nak cerita ini loh ya, ada gini, kalau seperti ini, lalu lanjutannya mau tahu lanjutannya, ibu punya bukunya loh gitu. Nah, syaratnya menumbuhkan anak membaca, gurunya harus suka membaca dulu. Itu Pak. Makanya ada program 5 menit membaca itu ya, silent reading itu di sekolah-sekolah. Ada gerakan literasi sekolah. Itu Bapak Ibu ini dari Nurul Huda ya, bertanya ini. Bagaimana cara menumbuhkan kemauan anak untuk membaca? Seperti tadi. Tahapnya jangan langsung sulit Bapak Ibu. Buatlah senang dulu. Caranya senang, Bu. Jangan diberi tugas banyak-banyak. Baca saja. Ya, istiqomah baca gitu ya. Kalau perlu nggak usah ditanya. Apa yang kamu baca, isinya apa? Nggak usah dulu gitu. Ini jawaban dari bagaimana contoh soal berbasis literasi dari Vike. Ulang balik lagi tadi ya. Kalau ini soal seperti biasa loh Pak, ada hot atau tidak hot gitu. Saya takutnya kalau semuanya harus berbasis literasi, nanti soalnya panjang-panjang. Padahal kan soal yang baik tidak harus panjang, tergantung tujuannya gitu. Jadi berbasis literasi itu pembelajarannya, nggih. Kalau nanti fikih ya membelajarkan literasi. Kalau soalnya sesuai dengan tujuan di RPP, soal yang baik itu sesuai dengan itu. Jadi bukan soal berbasis literasi, tapi memang soal literasi. Beda nggih Bapak Ibu, yang mau diteskan pemerintah itu soal literasi. Bukan soal berbasis literasi, beda nggih. Jadi soal literasi itu soal ke arah membaca. Tidak ada KD-nya. Untuk PAI, untuk apa ya silahkan. Tapi dia, kalau pembelajaran ada Bapak Ibu, pembelajaran berbasis literasi. Tapi kalau soal, itu bukan soal berbasis literasi, tetapi soal tentang literasi. Jadi sebagai bahan gitu. Itu dari MI mana tadi yang bertanya? Kok nggak pakai masker ya? Sedih saya kalau nggak pakai masker itu. Bapak-bapaknya itu dari mana itu nggak pakai masker? Yang belakang nggak pakai masker semua. Ayo. Eman Pak, sayangi temanmu. Kelihatan nggih. Nggih, saya kira itu Pak, Bapak moderator. Nanti bisa disambung lagi, nggak apa-apa, kenalan dulu. Ya. Kalau ini kan tugasnya menyamakan persepsi nih Pak. Menyamakan persepsi bahwa kita itu judulnya tes literasi. Jadi yang dites itu literasinya, bukan membuat soal berbasis literasi. Berbeda nggih. Ini mungkin perlu dicontoh, jadi nanti guru PAI-nya bisa mengajarkan literasi gitu. Tapi bukan membuat soal berbasis literasi. Takutnya nanti saya dimarahi orang banyak nanti, Pak. Walah, kok malah soalnya dawa itu katanya soal berbasis literasi gitu. Enggak. Jadi tes literasi itu memang ada namanya tes literasi, tes membaca. Itu bahannya bisa macam-macam gitu. Oke. Ini dari apa? Al-Azhar ya, Bandung. Dari Kota Bandung atau Desa Bandung. Oke. Apalagi penilaian AKM, apakah pengaruh dengan nilai akreditasi? Tidak. Tidak ada hubungannya dengan akreditasi, tidak ada hubungannya dengan kelulusan. Adanya adalah untuk bisa mengajar lebih baik lagi. Jadi tujuannya AKM itu memfasilitasi anak supaya bisa belajar lebih baik lagi,
sesuai dengan tingkat literasinya. Ini pertanyaan bagus ini. Murid yang kurang dari 30, apakah dilaksanakan AKM secara mandiri? Saya kok nggak tahu ya Pak ya. Maksudnya 5 anak, mungkin bergabung kali Pak. Atau ya nggak apa-apa kan itu minimal 30 ya kalau sekolahnya. Masa hanya 5 anak Pak? Nggak apa-apa, ini bukan masalah. Mungkin bergabung juga ya, saya nggak tahu ini. Saya tanyakan nanti ke Jakarta. Kalau ada yang kurang dari 30. Karena bayangannya mensampel ya. Mungkin ya semuanya. Yang dinilai semuanya. Nggak usah Pak, nggak usah harus bergabung dengan MI yang lain. Ya enggak apa-apa mungkin ya. Di sekolahnya masing-masing bisa. Nanti akan dicarikan solusinya seperti apa gitu. Jadi itu Bapak Ibu, kita samakan persepsi. Nggak apa-apa mungkin masih banyak yang salah persepsi ya. Bahwa ada soal berbasis literasi. Bukan. Yang ada pembelajaran berbasis literasi. RPP berbasis literasi. Gitu boleh. Tapi kalau soal, memang soal literasi. Literasi itu jadi objeknya. Yang kita ukur literasinya. Gitu. Jadi bukan ini. Oke, saya kira masih ada pertanyaan lain, Bapak Ibu. Bu Titi, ini sepertinya jenengan jam 10.30 itu ada di room lain. Mungkin Bapak beberapa waktu nanti perlu persiapan Bapak Ibu. Saya kira cukup ya. Bu Titi, terima kasih. Saya kira cukup. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih Bapak Ibu seluruhnya peserta BIMTEK untuk literasi MI. Untuk saat ini karena Bu Titi harus saya kirimkan materinya nggih Pak. Maaf materinya saya kirimkan ke Pak Husnul. Kami tunggu Bu Titi. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru yang telah mengikuti kegiatan ini. Semoga bisa menambah wawasan dan kita bisa juga mempraktekkan di madrasah masing-masing. Kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.